yang nanya tadi di grup? Ada Bang, saya. Ya, tadi pertanyaannya adalah apa tadi? Lupa kan? Ibu hamil ya, hipergot ya, ibu hamil got ya. Jadi gini ya, saya jelaskan sedikit ya. Jadi teman-teman ya, teman-teman tidak akan satu ya, ibu hamil got, terapinya bagaimana? Tunggu. Ini kelihatan moodnya kan? Kelihatan. Ya, kelihatannya oke. Ibu hamil, aduh. Ibu hamil got ya. Nah, ini jadi tanda tanya dulu ya, ibu hamil got ya. Kok bisa? Nah, pertanyaannya tuh kok bisa ya? Karena gini ya, kita jadi GOT pada kehamilan ya, GOT pada kehamilan, GOT atau hiperurisemia ya, GOT atau hiperurisemia pada kehamilan tuh jarang ya. Hiperurisemia merupakan problem yang sangat jarang, ya, sangat jarang, ya, langka ya, bukan jarang tapi langka ya. Nah, kenapa ada yang udah nikah, ada yang udah punya anak? Saya tanya dulu, ada yang udah punya anak? Bang. Ada? Oh, anu, yang cewek yang pernah hamil. Yang cewek yang pernah hamil. Belum, Bang. Oh, belum ada ya. Yang cewek belum ada yang nikah ya. Nah, jadi gini, kenapa jarang ya? Satu, pertama adalah ya, ibu hamil itu sifatnya dia adalah sering kencing, ya. Sering kencing, ya. Mungkin nanti yang cewek kalau udah apa namanya sedang hamil ya, pasti sering kencing ya, karena apa? Janin akan mendesak buli ya. Janin mendesak buli sehingga pasiennya tuh sering pipis ya, mendesak buli. Ya. Nah, ketika pasiennya sering kencing ya, seketika ya, pasiennya ini sering kencing, hal ini akan meningkatkan ya, meningkatkan ekskresi asam urat. Ya, meningkatkan ekskresi asam urat. Ya, jadi sulit kita menemukan kasus GOT pada ibu hamil karena apa? Ya, dengan dia hamil itu ya sudah meningkatkan ekskresi asam uratnya. Jadi kadar asam urat di dalam tubuhnya pastinya tinggi seperti itu karena dia sering kencing. Ya. Yang kedua adalah ya tingginya kadar estrogen pada saat kehamilan ya, tingginya kadar estrogen. Ya. Nah, dengan tingginya kadar estrogen ini juga ya akan mempercepat eliminasi asam urat. Ya, mempercepat eliminasi asam urat. Ya. Nah, sehingga saya menyimpulkan di sini nggak mungkin ya, istilahnya merupakan kondisi yang sangat jarang ya, merupakan kondisi yang sangat jarang. Mungkin apakah ada? Mungkin ada ya. Satu lagi ya, karena ini merupakan kondisi yang sangat jarang, ya, sehingga tidak kalian temukan guideline-nya, ya. Tidak ada guideline GOT untuk ibu hamil, tidak ada guideline ya untuk tidak ada guideline GOT untuk kondisi hamil, untuk ibu hamil ya. Jadi nggak ada guideline-nya ya. GOT in pregnancy itu nggak ada guideline-nya. Karena apa? Kasusnya sedikit. Bagaimana cara membuat guideline-nya kalau kasusnya sedikit? Satu, yang kedua adalah ya, jadi tadi mau dikasih obat apa ya? Kalau colchicine itu katanya nggak bisa untuk ibu hamil ya. Jadi mungkin kalian bisa memberikan NSAID. Kalau seumpama ada, mungkin NSAID oke lah ya. NSAID oke, misalkan seperti ibuprofen nggak masalah lah ya. Nggak masalah untuk ibu hamil kalau sedang nyeri GOT gitu ya. Terus kemudian ya, kalau umpama mau menurunkan kadar asam uratnya bagaimana ya? Apakah bisa menggunakan allopurinol ya? Apakah bisa menggunakan allopurinol seperti itu untuk ibu hamil? Jadi terdapat suatu studi ya, ternyata ada satu studi ya, beberapa studi ya mengatakan allopurinol ini ya, dia itu bersifat
neuroprotection, ya. Neuroprotection, neurofetal protection, ya. Jadi dia akan melindungi saraf pada janin, neurofetal protection, ya. Jadi ada suatu studi yang mengatakan ya allopurinol ini neurofetal protection untuk janin satu, ya. Tapi ada studi juga yang mengatakan bahwasanya allopurinol ini, ya, bahwasanya allopurinol ini dikatakan bersifat teratogenik. Nah, ya. Nah, ini pro dan kontra. Ini jatuhnya ini pro dan kontra, ya. Ada yang mengatakan dia bagus untuk janin, ya. Karena dia bagus untuk janin berarti ibu hamil bisa aja menggunakan allopurinol, ya. Nah, kemudian ada suatu studi juga yang mengatakan bahwasanya allopurinol ini bersifat teratogenik, ya. Jadi setelah dicobakan pada hewan gitu, dia bersifat ternyata teratogenik seperti itu, ya. Nah, kemudian, untuk probenecid, kalau probenecid ini terbukti aman, ya. Probenecid terbukti aman, ya. Ini aman, kategori B ini kalau nggak salah ya, kategori B atau kategori C. Ya, kalau nggak salah sih kategori B, kalau nggak salah ya. Kita lihat bentar ya. Nah, jadi ini ya, jadi kalau ada soal UKI, saya rasa nggak mungkin ada ya, karena apa? Istilahnya kita nggak punya guideline. Bagaimana cara kita mengeluarkan soal referensinya dari mana? Seperti itu, karena nggak ada guideline-nya. Ya. Terus kemudian ya, kalau umpama menemukan kasus ibu hamil GOUT ke depannya, mungkin kalian bisa memberikan ibuprofen, mungkin ya. Tapi saya rasa jarang ya, nggak mungkin ya. Terus terkait allopurinol, ini masih pro dan kontra, datanya limited, datanya masih sedikit, ya. Jadi saya berkesimpulan, lebih baik jangan diberikan dulu, ya, karena ini kan pro dan kontra, ya. Jangan diberikan lah istilahnya. Kalau probenecid oke, kategori B, ya. Sekarang kita lihat ya, saya mau lihat kategori apa sih probenecid ini, ya. Probenecid pregnancy kategori, tunggu deh ya. Ya benar ya, kategori B. Probenecid as pregnancy kategori B ya. Terus kemudian allopurinol ya. Allopurinol pregnancy kategori. Coba saya lihat dulu pregnancy kategorinya ya. Allopurinol C ya, allopurinol C masih oke lah dipakai untuk ibu hamil berarti kalau allopurinol ini ya. Allopurinol pregnancy tunggu dulu, safety in pregnancy, coba saya lihat, masih C juga, sama aja ya. Nah ini ada teratogenic of allopurinol ada ya. Kemudian tadi apa tadi saya bilang neuroprotection ya, allopurinol fetal neuroprotection, fetal neuroprotection. Ini ada Cochrane malah nih, kalau nggak salah saya pernah baca ini. Allopurinol for fetal neuroprotection. Nah ini ya, ini yang Cochrane. Kalau Cochrane ini biasanya udah meta-analisis ya. Nah ini allopurinol ya. Jadi nanti mungkin teman-teman akan menemukannya pendapat-pendapat bahwasanya allopurinol nggak boleh untuk ibu hamil. Nggak juga ya, nggak juga, karena ada studi yang mendukung ya. Mendukung terkait penggunaan allopurinol sebagai neuroprotektan ya, neuroprotection untuk janinnya ya. Kemudian ya sekarang saya ketik aja ya, GOUT in pregnancy, GOUT in pregnancy ya, pregnancy. Nah ya, jadi tunggu dulu saya baca, GOUT during pregnancy is rare condition ya. Nah ini GOUT in pregnancy is rare condition. Jadi sangat jarang ya, karena apa? Tinggi ya, tinggi level estrogennya. Ya, tinggi level estrogennya, di samping itu pasiennya itu apa istilahnya? Sering kencing ya, yang menyebabkan estrogen cepat tereliminasi. Estrogen apa namanya? Asam urat cepat tereliminasi ya. Jadi pertanyaan yang tadi itu ya nggak mungkin ditemukan di UKI ya, kalau pertanyaannya tadi itu ya. Bisa dipahamin nggak sampai sini? Siapa tadi yang nanya? Rusman kalau nggak salah ya. Bisa dipahamin nggak? Iya Bang, bisa.
Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi Bang, ya, ingin bertanya Bang, menanggapi yang terkait dengan ini Bang. Itu kan tadi ibu hamil kan tadi katanya sering kencing meningkatkan ekskresi asam urat. Jadi kan benar. minimal asam urat. Nah, tapi kenapa kok tiazid dan loop diuretik tadi kontraindikasi pada pasien hiperurisemia atau GOT tadi? Oh, karena dia menghambat ekskresi asam urat. Kalau tiazid kan menghambat sekresi asam urat. Furosemid juga menghambat sekresi asam urat. Ya, kalau dia kencing dengan sendirinya ya eliminasi asam urat. Tapi ketika menggunakan tiazid dan furosemid, dia akan menghambat ekskresi asam urat melalui transporter transporter asam urat itu lupa saya namanya dia. Jadi tiazid sama furosemid itu menghambat ekskresi asam urat. Jadi bukan berarti ketika kita suruh bukan berarti kalau saya kencingin pasiennya umpama menggunakan obat-obat eliminasi asam uratnya jadi tinggi, bukan berarti seperti itu. Karena apa? Tiazid dan furosemid itu akan menghambat ekskresi asam uratnya. Ya, tapi kalau normalnya kita kencing sering-sering ya eliminasi asam uratnya makin tinggi. Karena apa? Tidak ada yang menghambat. Ya, kalau tiazid dan furosemid kan dihambat ekskresi asam uratnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu osteoartritis ya. Artritis. Oke ya. Nah, jadi osteoartritis ini merupakan penyakit degeneratif ya. Jadi osteoartritis ini merupakan penyakit degeneratif. Ya. Osteoartritis ini merupakan penyakit degeneratif. Nah, maksud dari penyakit degeneratif ini adalah dia itu umumnya terjadi pada usia lanjut, ya, terjadi pada usia lanjut atau lansia, ya, pada orang-orang tua, ya, terjadi pada usia lanjut. Nah, kenapa bisa terjadi yang namanya osteoartritis? Pertanyaannya di situ, ya, kenapa sih usia lanjut bisa mengalami yang namanya osteoartritis, ya? Saya butuh pen. Mana pennya? Oke, ya. Jadi umpama ini sendi, teman-temannya. Jadi yang saya gambar ini adalah suatu sendi, seumpama ya. Seumpama nih, saya gambar ini adalah suatu sendi, ya. Jadi sendi itu kan seperti ini ya, sendi. Nah, anggaplah seperti ini ya, ini sendi ya. Nah, kemudian ya antara sendi dan sendi, ya, antara sendi dan sendi, ya, penghubung antara sendi dan sendi itu terdapat suatu cairan, teman-temannya. Terdapat suatu cairan yang kita sebut dengan nama synovial fluid atau cairan sinovial. Jadi ini ada cairan sinovial, ya. Jadi yang biru ini adalah cairan sinovialnya, synovial fluid, ya. Ini cairan sinovial fluid. Nah, cairan sinovial fluid ini ibaratkan suatu pelumas lah, seperti itu ya. Ibaratkan suatu pelumas. Jadi ketika sendi dan sendi ini bergesekan, lentur jadinya kayak gitu istilahnya ya. Aman, enak gesekannya istilahnya seperti itu. Nah, jadi di sini ada cairan sinovial fluid ya. Saya giniin aja ya. Ini cairan sinovial fluid seperti itu. Nah, yang ini ya. Jadi permukaan sendi itu ya. Jadi permukaan sendi itu, jadi bidang yang saya tebelin ini ya, bidang yang saya tebelin ini namanya kartilago ya. Bidang yang saya tebelin ini namanya kartilago ya. Nah, ini ya. Jadi ini namanya kartilago ya. Nah, pada pasien yang mengalami osteoartritis ya, pada pasien yang mengalami osteoartritis ya, ternyata sinovial fluid ini menurun kadarnya ya. Jadi tubuhnya sudah tidak mampu lagi dalam memproduksi yang namanya cairan sinovial ya atau sinovial fluid ya. Tunggu sinovial fluid.
ya, sinovial fluid, ya. Sinovial fluid ini menurun, ya. Sinovial fluid ini menurun. Apa akibatnya, ya? Yang mengakibatkan, ya, ketika pastinya mengakibatkan pelumasnya udah nggak ada. Akibatnya apa? Sendi dan sendi ini antara kartilago dan kartilago ini akan bergesekan, ya. Karena apa? Pelumasnya nggak ada, sinovial fluidnya nggak ada. Jadi sendi dan sendinya akan bergesekan, ya. Bisa dibayangin nggak? Bisa Bang. Bisa, ya? Jadi olinya nggak ada, gitu ya istilahnya. Olinya nggak ada, jadi antara sendi dan sendinya ini bergesekan, ya. Nah ini karena dia terlalu sering bergesekan, kartilagonya rusak, ya. Kartilagonya rusak, sehingga apa, ya? Terjadi suatu inflamasi di sini. Respon apa yang terjadi ketika terjadi suatu inflamasi? Pastinya nyeri, ya. Jadi pasien OA itu pasti nyeri, ya. Pasien OA itu osteoartritis itu nyeri, ya. Jadi tata laksana kita itu adalah mengatasi nyerinya, ya. Tata laksana kita itu adalah mengatasi nyerinya, ya, seperti itu, ya. Nah kemudian ya untuk terapi nyeri pada pasien OA, lini pertamanya, ya, lini pertamanya adalah paracetamol, ya. Lini pertamanya adalah paracetamol, ya. Kenapa ya paracetamol itu aman dan efektif? Ya aman lah, ya. Aman, terbukti aman, seperti itu paracetamolnya. Namun ketika paracetamol bukan berarti NSAID nggak bisa digunakan di sini. Boleh pakai NSAID, boleh, ya, tapi lini pertamanya adalah paracetamol, seperti itu, ya. Nah kemudian ya dikatakan juga, ya, bahwasanya kalau umpama kita juga bisa memberikan, ya, kita juga bisa pada pasien yang mengalami OA ini, kita juga bisa memberikan yaitu topikal, ya, topikal NSAID, ya, topikal, sediaan topikal untuk mengatasi nyerinya, ya. Nah sediaan topikal yang direkomendasikan adalah sediaan topikal capsaicin, ya. Sediaan topikal yang direkomendasikan adalah ternyata sediaan topikal capsaicin yang direkomendasikan untuk pasien OA ini, ya. Nah kemudian pada pasien yang mengalami OA ini, ya, ada suatu herbal, ya. Ternyata herbal ini katanya tapi tidak direkomendasikan guideline, ya. Tidak direkomendasikan guideline, tapi ada beberapa penelitian, ya. Kalau guideline mengatakan dia tidak benefit, dia tidak bermanfaat. Tapi ada beberapa penelitian, ya, penelitian kecil-kecil istilahnya gitu, ya. Mungkin penelitian yang disponsorin oleh herbal ini mungkin, ya. Tapi kalau guideline nggak rekomendasiin, ya. Jadi ada suatu herbal yang katanya berfungsi untuk meningkatkan cairan sinovial ini, ya, cairan sinovial fluid ini, ya. Nama herbal itu adalah glukosamin dan kondroitin. Ya, tapi ini guideline nggak rekomendasiin. Tapi nanti kalau bekerja di lapangan, di apotek, mungkin banyak dokter yang meresepkan glukosamin, kondroitin. Pernah lihat nggak glukosamin dan kondroitin? Pernah. Ya, jadi kayak gitu, ya. Ini nggak efektif, ya. Ini katanya nggak efektif, deh. Kalau guideline mengatakan dia ini nggak efektif, jadi nggak direkomendasikan, ya. Nah kemudian yang terakhir itu kita bisa memberikan ini terkait terapi medikamentosanya, ya, terkait terapi medikamentosanya. Ternyata kita bisa juga menggunakan pengganti sinovial fluid ini, ya, pengganti sinovial fluid ini, ya, yaitu pelumas dari luar, ya, pelumas dari luar, ya, pelumas dari luar ini adalah asam hyaluronat, ya. Jadi asam hyaluronat. Ya, ini ibaratkan pelumas dari luar lah yang mengganti sinovial fluid ini. Nah, ini nanti injeksinya intraartikular langsung ke bagian sendi yang sakit, ya. Saya tulis IA, ya, intraartikular, ya. Nah, kemudian untuk mengatasi kondisi inflamasinya juga, ya, untuk mengatasi kondisi inflamasinya di sini juga bisa juga diberikan nanti terkait kortikosteroid yang intraartikular. Kortikosteroid yang intraartikular, ya, yang diberikan melalui intraartikular, seperti itu, ya.
Jadi ini ya terapi terkait pasien yang mengalami OA ya. Simpel aja OA itu intinya ngatasin nyeri aja ya. Intinya ngatasin nyeri aja. Kalau UKI paling lini pertama yang ditanyainnya, lini pertamanya adalah paracetamol ya. Nanti saya jelasin di di nyeri ya. Nanti saya jelasin di nyeri ya. Kalau paracetamol nggak bisa dipakai, gantinya apa kayak gitu ya. Besok kita belajar nyeri ya, saraf ya. Nyeri itu bagian saraf ya. Kalau umpama pasiennya dengan ulcus pepticum, kita pakai apa kayak gitu ya, besok di nyeri ya, seperti itu ya. Jadi seperti ini ya. Jadi umpama kalau pasiennya lini pertama ada paracetamol ya. Kalau umpama nggak bisa pakai paracetamol atau nggak ngatasin paracetamolnya, boleh pakai NSAID, boleh ya. Kemudian bisa kita tambahkan topical capsaicin. Nah, ini yang kenapa saya jelaskan ini, karena ini sering keluar di UKI ya. Kondroitin, glukosamin ini padahal nggak efektif ya. Terus kemudian asam hyaluronat, oke, ada yang mendukung penggunaannya asam hyaluronat, injeksi kortikosteroid ya, intraartikular bisa digunakan ya. Nah, nanti terakhir ya, kalau memang masih tetap nyeri, pasiennya ini akan dilakukan pergantian sendi ya, pergantian sendi. Jadi operasi ya, operasi atau istilahnya adalah joint replacement ya. Joint replacement ya, joint replacement ya, seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya, tunggu ya, saya lihatin ya, terkait joint replacement ini, joint replacement. Mungkin ada gambarnya. Nah, ini ya. Ini gambar, ini yang saya bilang tadi deh. Ini yang saya bilang tadi ya. Apa namanya? Jadi udah rusak ya, karena kondisi inflamasinya, kartilagonya rusak. Ya. Jadi karena terlalu sering bergesekan antara ini dan ini, rusak. Ya, ginilah model rusaknya ya. Karena apa? Karena nggak ada synovial fluid tadi ya. Jadi kartilagonya rusak. Ya, nanti dilakukan joint replacement. Ini namanya joint replacement, pergantian sendi. Bisa dibayangin. Nanti orto yang ngerjain yang gini-gini ya. Bisa dibayangin nggak? Halo? Bisa. Ya, Bisa, ya. Bang. Gitu ya. Jadi simpel aja sih kalau untuk OA ya, simpel aja untuk OA. Cuman memang pasien-pasien dengan OA ini akan menggunakan terapi nyerinya itu dalam jangka waktu yang lama biasanya ya. Karena nggak bisa, karena paling dalam dalam waktu 8 jam, umpama cover anti nyerinya cuman cover dalam waktu 8 jam. Nanti ketika dia beraktivitas pada saat obatnya udah turun kadarnya, ya nyeri lagi, pakai lagi, dalam jangka waktu yang lama, sehingga kita harus mewaspadai terkait efek samping obat-obatannya ya. Di situ sih yang agak berat ya, di situ yang agak beratnya ya, seperti itu ya. Nanti untuk guideline-nya kalian bisa melihat, tunggu dulu, saya punya guideline apa ya tentang OA ini. Bentar, saya punya guideline apa tentang OA ini. Wait. Aduh. Data D. Kemudian ini nanti teman-teman bisa lihat di tulang dan sendi, kemudian ada osteoartritis. ACR juga ya, ACR, American College Rheumatology. Ya. In osteoarthritis ini ACR punya ya. Ini sama sih ACR. ACR ini juga bilang nggak boleh ya. Jadi ini ya. Umpama nih. Jadi jadi dia merekomendasikan ya penggunaan acetaminophen ya. Acetaminophen boleh ya. Kemudian oral NSAID, topical NSAID, tramadol, oke, intraartikular corticosteroid injection, ya. Terus habis itu, ya, that patient with chondroitin sulfat, not use, dikatakan di sini ya, not use the following, ya. Jadi nggak boleh di sini, nggak boleh mengatakan juga, nggak boleh menggunakan chondroitin, glukosamin, topical capsaicin, nggak boleh di sini ya. Terus di sini juga ya nggak boleh menggunakan yang namanya
intraartikular hyaluronat ya. Terus kemudian duloxetin dan opioid analgesik ya. Berbeda sekali dengan yang Indonesia. Kalau Indonesia oke-oke aja ya. Intraartikular direkomendasikan kalau yang Indonesia. Ini di apa namanya nih? Di kni ya, di kni ya. Coba saya lihat yang di hip. Kalau yang di hip beda lagi pasti rekomendasinya. Nah, ini yang di hip ya. Yang di hip sama ya. Yang di hip ini nggak direkomendasikan ya. Yang di hip ini nggak direkomendasikan terkait penggunaan kondroitin sulfat dan glukosamin. Terus kemudian yang di hip juga tidak direkomendasikan penggunaan topikal NSAID. Tadi yang di kni bisa dipakai topikal NSAID-nya ya. Intraartikular hyaluronat nggak bisa juga, opioid analgesik nggak usah juga. Ya. Terus ini yang mana nih? Yang ini manajemennya, non farmakologinya. Ya, jadi hip dan kni yang ada di sini ya, hip dan kni. Ini enggak ya, jadi kayak gitu ya. Ini kalau yang di apa nih? Di hand, kalau di tangan ya. Kalau di tangan masih boleh pakai topikal capsaicin. Alah, kalau di tangan boleh topikal capsaicin ya. Kalau di kni dan hip nggak boleh pakai topikal capsaicin ya. Ya seperti ini, tapi nggak ada asam hyaluronat juga ya. Nggak ada asam hyaluronat juga di sini ya. Tapi kalau yang Indonesia tuh ada asam hyaluronatnya, mana Indonesia punya. Nah, ini osteoartritis yang Indonesia punya nih ya. Asam hyaluronat di sini ada kalau yang Indonesia. Ya, di sini. Nanti dibaca aja ya. Nanti dibaca aja di sini nih ada kok ya asam hyaluronatnya kalau di sini ya. Jadi kayak gitu. Cuman memang kalau di soal UKI itu ada keluar juga ya. Mungkin yang pembuat soal menggunakan literatur yang Indonesia punya ini ya. Tunggu. Mana dia asam hyaluronat. Saya ketik aja langsung. Gimana tulisannya hyaluronat acid? Kok macet? Injeksi intraartikular. Oke, bla bla bla. Glukokortikoid nah ini ya. Nah, ini dikatakan terapi intraartikular seperti pemberian hyaluronan ya, level 1 dan 2 atau kortikoid yang pendek 1 hingga 3 minggu pada OA lutut ya. Kalau di sini oke ya. Kalau di sini oke kalau diberikan hyaluronat ya, tapi kalau yang di Amerika tadi nggak oke ya. Nggak direkomendasikan ya. Ini kan beda-beda guideline ya istilahnya gitu ya. Tapi di apa namanya, kalau yang soal UKI-nya ada deh keluar hyaluronat, ada ya. Ada keluar hyaluronat. Jadi seperti itu ya. Terkait OA ini ya. Nah, terus juga ini, lihat nih sekarang nih ya, meta analisis manfaat kombinasi paracetamol dan kodein. IRA ini tumben nggak translate ACR. Biasanya mentranslate ACR dia. Ya, jadi seperti itu. Bisa dipahamin terkait OA-nya? Bingung kalian kalau saya tunjukin semuanya? Bingung nggak? Ya, jadi intinya hadapin aja soalnya ya. Kalau ada soal kayak gini, oh ya udah, kalau topikal berarti capsaicin ya, kayak gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi itu adalah rangkuman UKI sebenarnya tadi ya, rangkuman UKI-UKI-annya ya gitu. Sampai sini ada yang ingin bertanya terkait OA? Pernah nemuin pasien dengan OA? Ada yang ingin berdiskusi tentang osteoartritis? Ya, jadi apa tadi lini pertamanya untuk terapi nyerinya untuk pasien OA?
Paracetamol. Paracetamol ya. Paracetamol. Oke ya, jadi seperti itu ya untuk OA lini pertamanya adalah paracetamol seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas penyakit sendi ya, penyakit sendi. Namun yang di rheumatoid arthritis ini atau RA ya, atau RA ya, ini kena sendi juga deh ya. Serang yang bisa diserang ya kalau RA ini ya. Nah, karena RA ini ya, karena RA ini merupakan penyakit autoimun, otomatis ya kita tidak menggunakan analgesik untuk mengatasi nyerinya ya. Jadi nyeri RA ini nyeri juga ya, RA ini nyeri juga, tapi penyebabnya adalah autoimun. Jadi sangat tidak mungkin saya berikan analgesik. Sehingga apa? Untuk mengatasi nyeri pada RA, kita harus menghambat proses autoimunnya. Kita harus menghambat proses autoimunnya. Ya, jadi untuk penata laksanaan nyeri pada RA, kita harus menghambat ya proses autoimunnya. Kita harus menghambat autoimunnya, bukan memberikan terapi nyeri, bukan memberikan analgesik. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa, Bang. Oke ya. Karena ini merupakan penyakit autoimun seperti itu ya. Nah, kemudian ya, jadi kita kenal ya obat-obatan pada RA ini adalah yang ada yang namanya DMARD ya. DMARD istilahnya ya. DMARD ini adalah disease modifying anti rheumatic drug. Rheumatoid drug ya. Nah, jadi seperti ini ya. DMARD, kita pakainya DMARD istilahnya ya, kalau RA ya, DMARD, disease modifying anti rheumatoid drug ya. Nah, DMARD ini ada yang tradisional deh ya, tradisional DMARD ya. Tradisional DMARD, jadi tradisional DMARD ini biasanya sebagai lini pertamanya ya. Nah, tradisional DMARD ini contohnya adalah methotrexate ya, contohnya adalah methotrexate ya, methotrexate. Kemudian ada lagi sulfasalazin ya, ada lagi sulfasalazin. Kemudian ada leflunomide. Kemudian ada satu lagi hidroksil kloroquine ya. Hidroksil kloroquine ya. Hidroksil kloroquine ya. Nah, jadi ada tradisional DMARD ya. Terus kemudian ada TNF ya. Ada namanya TNF biological inhibitor ya. TNF inhibitor lah yang biological ya. TNF inhibitor yang biological ya. Yang biological ini contohnya adalah infliximab ya. Ini adalah yang contohnya adalah infliximab ya. Nah, kemudian ya lini pertamanya ya, lini pertamanya pada RA ya. Lini pertama pada RA ini adalah methotrexate ya. Lini pertama pada RA ini adalah methotrexate ya. Methotrexate lini pertamanya nanti biasa penggunaannya tuh akan dievaluasi setiap 3 bulan ya. Evaluasi penggunaannya selama 3 bulan ya. Evaluasinya selama 3 bulan. Evaluasi 3 bulan ya. Evaluasinya 3 bulan ya. Nah, jadi seumpama sudah memberikan methotrexate, pasiennya itu tidak
dua, ya. Solusinya ada dua, ya. Yang pertama adalah tambahkan DMARD lainnya. Tambahkan DMARD lainnya. Ya. Jadi metode Resat adalah lini pertamanya, evaluasi selama 3 bulan. Ya. Kalau nggak ngatasin metode Resat tunggal, ya bisa kalian tambah, boleh. Mau pakai tambahin leflunomid boleh. Mau tambahin hidroksil kloroquine boleh. Ya. Jadi bebas, intinya tambahkan DMARD lainnya. Ya, ini solusi yang pertama. Kemudian ada solusi yang kedua, ya. Jadi metode Resat akan kita ganti dengan TNF inhibitor. Ya. Kita ganti dengan infliximab, ya. MTX diganti dengan infliximab. Ini ada juga soal duka ini, ya. Metode Resat ganti dengan infliximab bisa, ya. Bisa atau kombinasi metode Resat dengan infliximab. Ini bisa. Yang moderat sampai berat, yang sedang sampai berat, ya, yang sedang sampai berat, maka ada indikasi untuk menambahkan kortikosteroid atau glukokortikoid, ya. Ada indikasi untuk memberikan obat tambahan yaitu glukokortikoid, ya. Ada indikasi untuk penambahan glukokortikoid kalau dia masuk yang dalam moderat sampai berat, ya, moderat sampai berat. Ya, saya nggak tahu juga bagaimana cara mengasesmennya ini, ya, karena RA ini nggak pernah saya temukan, ya. RA, EULAR, moderat sampai berat ini saya nggak tahu bagaimana cara mengasesmennya, ya. Mestinya ada sini, ya. Mestinya ada di sini, ya. Coba nanti saya baca lagi, ya, bagaimana cara saya mengasesmen terkait moderat sampai beratnya, ya. Ringan bagaimana, ya. Sedang bagaimana, kemudian yang berat bagaimana, ya. Ini, ya, di sini, ya. Jadi di sini sama aja deh, ya. Ini sama, ya, sama. Ini yang saya bilang tadi, ya. Ini EULAR, ya, ini EULAR, ya. Jadi kalau biasanya penyakit-penyakit autoimun itu Indonesia ini ngambilnya EULAR ini, ya. Indonesia ini ngambilnya EULAR, ya. Jadi star methotrexate, no contraindication, star methotrexate. Katanya methotrexate bisa kamu kombinasi, ya, dengan glukokortikoid, ya. Entah itu pakai metilprednisolon kah, tapi yang paling banyak memang metilprednisolon, ya. Atau kontraindikasi, dia kontraindikasi dengan methotrexate. Kita bisa start dengan leflunomid atau sulfasalazin, umpama seperti itu kalau kata EULAR, ya. Terus ada perbaikan nggak dalam 3 bulan, ya? Dalam 3 bulan itu ada perbaikan. Kalau tidak ada perbaikan, ya, add DMARD. Nah, bisa kita tambahkan DMARD yang lainnya, ya. Bingung kalian baca ini, ya? Bingung. Saya liatin yang EULAR aja, ya. Saya liatin yang EULAR aja. EULAR lebih ACR, maaf, ya. Saya liatin yang ACR, ya. Jadi itu sama aja sih penjelasannya, tapi kalau baca apa namanya? Kalau baca sendiri mungkin agak lebih belibet, ya. Jadi saya sesederhanakan, ya. Saya menyederhanakan dengan bahasa saya tadi, ya. Nah, ini maksud saya deh, ya. Jadi DMARD. Nah, jadi di sini kalau di sini ada yang low disease, yang ada yang moderat sampai high, ya, moderat sampai high, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi umpama dia low disease, oke, DMARD monoterapi, ya. Jadi sendirian DMARD-nya kategorinya A, hijau, ya, warnanya, ya. Nah, terus kemudian nggak ngatasin, ya, atau nggak pasiennya itu masuk dalam moderat atau yang high, ya, kombinasi tradisional DMARD. Nah, jadi kita bisa menambahkan tradisional DMARD, ya. Kita bisa menambahkan tradisional DMARD. Jadi kalau gagal yang monoterapi, kita bisa menambahkan kombinasi tradisional DMARD. Jadi bisa menambahkan DMARD lainnya yang tadi saya bilang tadi. Atau
TNF inhibitor. Nah, TNF inhibitor infliximab tadi plus minus katanya di sini methotrexate ya. Plus minus methotrexate seperti itu ya, bisa ditambahkan. Artinya di ini namanya apa? Kemudian yang apa terkait efek samping ya, karena methotrexate ya, trexate ini merupakan antagonis folat. Kenapa? Ada yang ngechat? Maaf bang, putus-putus. Halo, tes. Suara saya aman deh. Udah bagus Bang, tadi putus-putus. Oh iya, tadi putus ya. Putus-putus tadi, Bang. Betul. Oh ya, sekarang lancar ya, MTX ya. Nah, jadi MTX Masih putus-putus, Bang. Putus-putus, Bang. Pola. Putus Bang. Putus-putus, Bang. Suaranya nggak jelas. Sekarang masih putus? Sekarang bagus lagi Bang. Sekarang bagus lagi. Kalau sekarang lagi, kayaknya sinyalnya unstable nih. Bentar ya, nah ini udah bagus sekarang, Dek? Iya Bang. Iya Bang. Oh, udah bagus ya? Bagus. Oke ya, apa saya mau, oh ya, methotrexate ya, saya jelasin ya. Jadi methotrexate ini merupakan antagonis folat ya. Methotrexate ini merupakan antagonis folat. Nah, di mana ketika pasien menggunakan methotrexate ya, ketika pasien menggunakan methotrexate ya, maka bisa terjadi yang namanya hepatotoksik ya. Bisa terjadi yang namanya hepatotoksik, bisa ya. Kemudian bisa terjadi yang namanya anemia karena dia antagonis folat. Jadi methotrexate ini antagonis folat. Karena dia antagonis folat, dia bisa menyebabkan hepatotoksik dan dia juga bisa menyebabkan anemia seperti itu. Nah, sehingga ya ketika pasien menggunakan methotrexate, kita harus biasanya menambahkan asam folat ya. Biasanya kita akan menambahkan asam folat ya. Asam folatnya kita tambahkan ya. Tujuannya adalah mencegah hepatotoksik ya. Mencegah hepatotoksik dan anemia. Ya. Jadi itu tujuan pemberian asam folat ya. Pernah lihat pasien dapat methotrexate nggak di rumah sakit kemarin? Halo? Suara saya jelas nggak, Dek? Jelas Bang. Pernah lihat nggak pasien yang dapat methotrexate kemarin? Belum pernah. Belum pernah ya. Nanti pasti ada asam folatnya ya. Pasti ada asam folatnya, Dek. Nah, cara pemberiannya itu kayak gini ya. Jadi kita tidak boleh mengkombinasi. Jadi jangan mengkombinasi jangan Putus-putus lagi Bang. kombinasi folat dengan methotrexate. Ya. Kenapa wifi-nya nih? Tes aman? Aman, Bang. Tunggu deh, Aman saya lagi, ganti jaringan, Bang. ya. Ya, jadi jangan kombinasi asam folat dengan methotrexate di hari yang sama, ya. Jadi caranya pemberian itu methotrexate umumnya 1 kali seminggu, ya. Methotrexate ini diberikan ya sekali seminggu, ya biasanya ya sekali seminggu.
Nah, jadi umpama pemberiannya itu umpama hari Senin, ya. Umpama hari Senin dia diberikan. Metode reksatnya pada hari Senin diberikan. Suara saya jelas? Jelas, Bang. Jelas, Bang. Suara saya jelas? Nah, ya. Jadi metode reksatnya diberikan sekali seminggu, biasanya kayak gitu ya. Nah, nanti hari Senin umpama pemberiannya, jadi hari Senin itu nggak boleh masuk asam folatnya. Karena apa? Karena akan menurunkan efektivitas dari metode reksatnya. Ya, karena akan menurunkan efektivitas dari metode reksatnya. Sehingga kapan boleh masuk asam folatnya? Hari Selasa. Asam folat akan kita berikan hari Selasa, ya, Selasa, kemudian Rabu, kemudian Kamis, ya, kemudian Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Hari Senin jangan berikan asam folat, metode reksat yang masuk, kayak gitu biasanya, ya. Paham nggak maksud saya, Dek? Paham. Paham. Halo? Paham ya? Jadi nggak boleh diberikan di hari yang sama. Jadi pemberian asam folat itu biasa Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin jangan berikan asam folat, masuk metode reksatnya. Kayak gitu ya. Sampai kapan? Nanti kita evaluasi dalam waktu berapa lama tadi kita evaluasi? 3 bulan. Iya, 3 bulan. Ya, 3 bulan kita evaluasinya. Seperti itu ya. Gitu ya. Oke. Kemudian OARA ini apa lagi yang pentingnya? Ini yang penting deh ya. Ini penting karena sering keluar di UKI ya. Terus terkait lini pertamanya ini penting ya karena sering keluar di UKI ya. Terus ini juga penting ya karena sering keluar di UKI ya, penggantian ke infliximab ya. Terus kemudian apa lagi yang penting ya? Glukokortikoid jarang ya, tapi di lapangan nanti kalian akan sering menemukan pasien RA yang diberikan glukokortikoid ya. Sering menemukan ya. Kemarin ada sih anaknya dokter ketua departemen penyakit dalamnya Sutomo itu RA. Dia tuh lagi sekolah apa namanya? Sekolah S1 kedokteran UNER ya. Kemarin ngajarin dia baca cara nulis resep segala macam ya. Enggak niat sekolah rupanya. Ya, gitu ya. Itu dia RA. Saya tanya udah berapa lama? Jadi ibunya itu ketua ya. Jadi ibunya tuh kayak ketua penyakit imunologi, Kak. Apa istilahnya? Konsultasi imunologi. Apa istilahnya? KAI, KIA apa gitu gelarnya ya kalau dokter yang udah konsultasi imunologi tuh. Terus anaknya dia kena penyakit autoimun yaitu RA ya. Loh, berarti kamu diobati sama ibumu ya? Saya bilang kayak gitu. Iya, dia bilang kayak gitu. Terus ya, sekarang lagi pakai apa? Saya bilang kayak gitu kan. Dia tuh pakai hidroksil kloroquine sama metilprednisolon. Pakainya ya. Nggak tahu kenapa ibunya nggak ngasih methotrexate ya. Nggak tahu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan tentang RA? Ada yang ingin tentang RA? Jadi kalau kalian umpama mendapatkan suatu kasus tentang RA ya, nanti ini ikutin aja ACR-nya ya, ACR 2015 dan ada yang EULAR ya. Dan ada yang EULAR. Indonesia juga punya guideline terkait RA ini ada ya. Tapi Indonesia itu mentranslate yang EULAR, Dek. Ya. Macet-macet. EULAR. Macet-macet, Saya penasaran itu tadi ya. Oh iya. Gimana, Dek? Halo? Tes. Sudah, Bang. Bagus lagi, Bang. Tes. Maaf ya, kenapa Hilang mungkin ini muncul. wifi di kosan ini hilang muncul. Ya nanti kalau umpama macet bilang aja ya, nanti saya ulangin kata-kata saya. Tapi itu dia cara mengasesmen apa namanya yang ringan, sedang, berat itu saya masih penasaran ya. Bagaimana cara mengasesmennya ya. Gitu ya. Oke ya, seperti ada yang ingin bertanya tentang RA. RA ada yang mau didiskusikan? Pernah baca soal tentang RA?
Pernah baca soal tentang RA? Pernah. Halo, pernah? Pernah atau nggak pernah? Pernah, Halo? Bang. Pernah, Bang. Oh, pernah. Bisa dijawab berarti ya? Paling pertanyaannya terapi apa yang diberikan, kayak gitu ya? Ya, metode reksat lah kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke osteoporosisnya ya. Kita akan lanjut ke osteoporosisnya ya. Osteoporosis. Ini pasien-pasien yang nggak mungkin dirawat inap ini ya, pasien-pasien yang rawat jalan ini ya. Osteoporosis. Jadi kita ke pen sekarang ya, kita ke pen lagi ya. Nah, jadi bang itu teman-temannya di tulang itu terdapat ada dua ya, ada dua senyawa ya. Di tulang itu ada dua senyawa, saya gambarin dulu ya. Anggaplah ini adalah senyawa yang pertama, ya. Ini anggaplah senyawa yang kedua ya. Nah, anggaplah kayak gini lah ya. Nah, yang pertama ini namanya adalah osteoklas ya. Ini namanya osteoklas. Osteoklas. Dan yang ini namanya osteoblast, dan yang ini namanya osteoblast ya. Osteoblast. Ada osteoklas, jadi di tulang itu ada osteoklas, dan di tulang itu ada yang namanya osteoblast ya. Nah, untuk osteoblast ini berperan dalam pembentuk tulang ya. Jadi dia berperan dalam pembentukan tulang. Jadi osteoblast itu berperan dalam pembentukan tulang ya. Namun osteoklas ini ya, sedangkan osteoklas ini berperan dengan cara penghancur tulang, penghancur massa tulang ya. Penghancur tulang ya. Jadi kebalikannya ya. Jadi osteoklas penghancur tulang, sedangkan osteoblast pembentuk tulang. Bisa dipahamin sampai sini? Bisa, Bang. Oke. Bisa, Bang. Ya. Nah, pada pasien yang mengalami osteoartritis, ya, ya, osteoklas, ya, osteoporosis, maaf deh, osteoporosis, ya. Osteoklas itu lebih dominan kerjanya, ya. Osteoklas itu meningkat kerjanya. Ya. Sedangkan osteoblast menurun kerjanya. Ya. Osteoblast menurun kerjanya. Jadi osteoklas itu meningkat kerjanya, osteoblastnya menurun. Ya, ini pada pasien yang mengalami osteoporosis, ya. Nah, ya. Kemudian ya otomatis ya, karena osteoklasnya meningkat, tulangnya jadi sering dihancurin sehingga terjadi kropos pada tulangnya ya. Osteoblastnya menurun, pembentukan tulang tadi tidak bisa di-cover ya, jadi ya kropos pastinya ya. Jadi penghancur tulangnya yang meningkat kerjanya, sedangkan pembentukan tulangnya menurun. Itu pada pasien osteoporosis. Makanya pasien osteoporosis itu kropos tulangnya. Kalau udah kropos, rentan terjadinya patah tulang atau fraktur ya. Jadi ini adalah masalah yang terjadi pada pasien osteoporosis. Nah, kemudian osteoporosis ini paling banyak terjadi, lebih dominan terjadi pada wanita dibandingkan pria ya. Jadi osteoporosis ini angka kejadiannya itu lebih banyak pada wanita dibandingkan pria. Ya. Kenapa demikian? Karena khususnya wanita yang sudah menopause, ya. Kenapa demikian? Ya. Karena pada wanita yang telah menopause, jumlah estrogen menurun. Estrogennya menurun kadarnya, ya. Nah, ternyata husut dihusut, estrogen ini ternyata estrogen itu berperan dalam menghambat
ya, berperan dalam menghambat osteoklas ya, dan meningkatkan kerja osteoblast. Nah, jadi wajar saja ketika wanita itu mengalami menopause ya, karena turunnya kadar estrogen ya, sehingga rentan terjadi yang namanya osteoporosis ya. Estrogen turun ya, osteoklas tidak ada yang hambat. Osteoblast tidak ada yang meningkatkan kerjanya sehingga rentan mengalami osteoporosis. Itu pada wanita ya. Makanya kasus osteoporosis itu banyak terjadi pada wanita yang sudah menopause. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa Bang. Bisa, Bang. Oke, ya. Kemudian jadi kerja ketika kita ingin memberikan terapi untuk osteoporosis ya, ketika kita ingin memberikan terapi untuk osteoporosis ini, jadi obat kita itu harus bisa menghambat osteoklas dan dia bisa meningkatkan kerja osteoblast ya. Jadi konsep terapi osteoporosis itu ya di situ ya. Jadi bagaimana caranya obat tersebut bisa meningkatkan kerja osteoblast dan bisa menghambat osteoklas seperti itu ya. Nah, sehingga ya dibuatlah lini pertama menurut studi ya, dibuatlah lini pertama terkait penyakit osteoporosis ini ya. Nah, lini pertama untuk penyakit osteoporosis adalah bifosfonat ya. Lini pertama untuk penyakit osteoporosis ini adalah bifosfonat. Nah, bifosfonat ini ada banyak contohnya, Dek, ya. Contohnya dia adalah alendronat ya. Alendronat, kemudian ada yang namanya ibandronat ya. Ibandronat, kemudian ada risendronat ya, ada risendronat. Oke. Bagaimana mekanisme kerjanya? Ya pastinya dia akan meningkatkan osteoblast dan bisa menghambat osteoklas ya, seperti itu. Ya, jadi lini pertamanya itu agen bifosfonat ya, yaitu alendronat, ibandronat dan risendronat seperti itu ya. Nah, kemudian ya kita akan bahas lagi ya. Jadi obat-obatan ini fungsinya sebenarnya Putus-putus, Bang. Putus-putus Bang. mencegah terjadinya istirahat ya. Oke, wifi-nya agak hilang, ternyata sinyalnya cuma satu. Tunggu deh ya, saya ganti ini ya, saya ganti, coba saya pakai HP ya, saya pakai HP ya, tunggu ya, tunggu deh. Kok nggak mau ini? Personal hotspot. Tes. Suara saya ada? Ada, Bang. Ada Bang. Ada ya? Oke ya. Ada, Bang. Screen-nya masih kelihatan? Masih. Masih, ya? Bang. Oke ya. Nah, jadi tujuan dari pemberian bifosfonat ini ya, fungsinya adalah mencegah ya. Mencegah apa? Mencegah agar pasiennya tidak patah tulang seperti itu ya. Fungsinya adalah mencegah agar pasiennya tidak patah tulang. Baik, ya. Nah, untuk alendronat, ya, jadi bifosfonat ini, agen bifosfonat ini, semua agen bifosfonat, bioafabilitasnya rendah, deh. Ya. Bioafabilitasnya itu cuma 0,2%. Maaf, 2%. Bukan 0,2, tapi 2%. Ya. Jadi sangat rendah bioafabilitasnya. Ya. Sangat rendah bioafabilitas untuk agen bifosfonat ini ya. Nah, karena bioafabilitasnya rendah
ya karena bioavailabilitasnya rendah, sehingga agen-agen bifosfonat ini harus diberikan saat perut benar-benar kosong, ya. Saat perut saat lambung benar-benar kosong. Kapan kira-kira lambung kita benar-benar kosong? Pagi hari. Iya, pagi hari ya. Jadi penggunaan agen bifosfonat ini pagi hari. Pagi hari, Bang. Ya. Jadi penggunaan agen bifosfonat ini pagi hari, ya, karena bioavailabilitasnya benar-benar rendah, ya, seperti itu. Nah, kemudian ya untuk alendronat ini ya diberikan pagi hari 30 menit sebelum makan. Ya. Namun untuk yang risendronat dan ibandronat, ya, risendronat dan ibandronat ya diberikan 1 jam sebelum makan, ya. Jadi untuk risendronat dan ibandronat itu diberikan 1 jam sebelum makan, ya, sebelum makan. Oke, sampai sini bisa dipahamin? Bisa, Bang. Bisa, Bang. Oke. Terus kita bahas lagi, ya, Jadi untuk alendronat 30 menit sebelum makan, risendronat dan ibandronat diberikan 1 jam sebelum makan. Oke. Saya hapus, ya. Nah, kemudian jadi agen bifosfonat ini, ya, mudah sekali mengiritasi, ya. Dia dapat menyebabkan iritasi pada daerah esofagus, ya. Jadi dia bisa mengiritasi esofagus, ya. Nah, untuk mencegah terjadinya iritasi esofagus, ya, ya terkait penggunaan bifosfonat, maka ketika pasien menggunakan agen bifosfonat harus berdiri tegak, berdiri atau duduk tegak, ya, harus berdiri atau duduk tegak, diiringi dengan minum segelas air, ya, atau bisa lebih, Jadi harus banyak minum air, ya, harus banyak minum air. Tujuannya untuk apa? Biar cepat turun bifosfonatnya ke lambung, biar nggak nyangkut-nyangkut ke esofagusnya. Karena kalau dia nyangkut di esofagus ya iritasi esofagus seperti itu. Jadi khusus penggunaannya, dia harus digunakan berdiri atau duduk tegak, diiringi dengan minum segelas air putih atau bisa lebih minumnya. Ya, seperti itu. Nah, ketika sudah mengkonsumsi air, ya, maka posisi duduk atau berdiri tegak, ya, atau berdiri tegak harus dipertahankan selama 30 menit. Ya, selama agak ribet ya. Jadi kalau udah dia minum air, minum bifosfonatnya, minum air, dia harus tetap posisi duduk sama berdiri tegaknya selama 30 menit. Ya, jadi nggak boleh gerak-gerak, istilahnya kayak gitu deh. Ya, agak ribet. Sampai sini bisa dipahamin? Iya, bisa, Bang. Bisa ya. Saya nggak pernah nemuinnya. Jadi kalau pasien-pasien pernah nemuin osteoporosis, pernah, tapi udah fraktur, udah patah tulang. Ya. Pernah nemuin osteoporosis tapi masuk rumah sakitnya karena patah tulang, ya. Karena ini kan biasanya orang-orang tua, ya, orang-orang tua tuh umpama jatuh kamar mandi aja karena dia osteoporosis ya patah tulang, umpama kayak gitu ya. Oke, kita bahas lagi, kita lanjut lagi terkait bifosfonat. Kita masih membahas bifosfonat, ya. Nah, kemudian ya terkait alendronat, saya liatin aja langsung ya, ya. Terkait alendronat ini, kita bisa memberikan dia dalam waktu seminggu sekali.
Jadi pemberiannya itu bisa seminggu sekali, ya. Kalau untuk alendronat. Ada temennya nih mau masuk. Nah ini. Admit. Ya. Jadi untuk alendronat, ya, untuk alendronat itu kita bisa memberikan, ya, sehari sekali bisa dan seminggu sekali juga bisa. Jadi bisa sehari sekali, bisa juga seminggu sekali, ya. Nanti tinggal dikali seminggu tuh ada berapa hari, bisa ada 7 hari, berarti tinggal umpama dosisnya 5 mg, berarti kali 7 35 mg. Jadi bisa kita gunakan seminggu sekali. Terus kemudian untuk ibandronat ini bahkan bisa digunakan sebulan sekali. Ya. Ibandronat itu bisa digunakan sebulan sekali ternyata, ya, seperti itu, ya. Terus kemudian untuk risendronat itu bisa digunakan sebulan sekali juga. Ya. Bisa digunakan sebulan sekali juga, ya. Nah, kenapa obat-obatan ini bisa digunakan, ya, bisa digunakan seminggu sekali, bisa digunakan sebulan sekali, karena ternyata obat-obatan bifosfonat ini akan terdeposit di jaringan tulang, ya. Dia itu kadar obatnya itu akan terdeposit di jaringan tulang, jadi ikatannya kuat dengan tulang, ya. Dia terdeposit. Kenapa dia bisa terdeposit dengan jaringan tulang? Karena ikatan dia dengan tulang itu kuat. Ya, makanya bisa digunakan seminggu sekali, bisa digunakan sebulan sekali, seperti itu. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke ya, karena dia terdeposit, ya, atau terikat kuat di jaringan tulang, seperti itu. Ya. Jadi kira-kira menurut kalian lebih baik saya memberikan seminggu sekali atau setiap hari? Seminggu sekali. Seminggu sekali, benar, seminggu sekali. Karena apa? Ribet banget ya. Kalau umpama pasiennya itu tiap hari seperti itu. Tiap hari dia harus berdiri tegak atau duduk tegak, ya, harus dipertahankan 30 menit, ya. Jadi lebih baik saya memberikan, ya, seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali terkait penggunaan bifosfonat ini dibandingkan harus diberikan setiap hari, seperti itu, ya. Oke, kemudian kita akan bahas lagi, ya. Kita bahas lagi. Jadi ketika pasiennya, ya, ketika pasiennya tidak bisa mengkonsumsi bifosfonat, ya, ketika pasiennya itu tidak bisa mengkonsumsi bifosfonat atau kontraindikasi terkait penggunaan bifosfonat, jadi tunggu deh. Saya mau bawa ke sini. Nah, ya, jadi umpama pasiennya ini tidak bisa kontraindikasi penggunaan bifosfonat, ya. Bifosfonat kontraindikasi atau bifosfonat tidak efektif, ya, tidak efektif pada pasiennya. Jadi kalau bifosfonatnya kontraindikasi, bifosfonatnya tidak efektif pada pasiennya, maka kita bisa memberikan, ya, kita bisa mengganti bifosfonat dengan teriparatid, ya, atau denosumab. Sama target obatnya, osteoklas dan osteoblas, sama, ya. Jadi ketika bifosfonatnya tidak bisa digunakan atau bifosfonatnya tidak efektif, maka kita bisa menggunakan teriparatid atau denosumab. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, ya, oke. Nah, kemudian kita bahas lagi, ya, ya. Kemudian ada obat-obatan, Dek. Jadi obat-obatan ini ada obat yang bersifat analog estrogen. Ada obat yang bersifat analog estrogen, ya. Ada obat yang bersifat analog estrogen. Nah, ini biasanya diberikan pada pasien yang menopause, tapi bukan sebagai lini pertama. Dia hanya sebagai terapi tambahan. Jadi lini pertamanya entah itu dia menopause atau dia pria, umpama cewek menopause osteoporosis, atau dia pria, ya, itu tetap diberikan bifosfonat lini pertamanya, ya. Tapi ada terapi tambahan pada wanita yang menopause, yaitu analog estrogen. Ada yang tahu contoh analog estrogennya? Raloxifene, ya. Jadi raloxifene ini bisa diberikan, ya, karena dia bersifat analog estrogen, di mana pada pasien yang menopause kekurangan yang namanya
estrogen. Jadi bisa diberikan analog estrogen pada wanita yang sedang menopause ya. Tapi bukan berarti raloxifene ini sebagai pengganti bifosfonat, bukan berarti seperti itu. Dia biasanya merupakan terapi tambahan saja seperti itu. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, ya. Bisa, Bang. Oke. Jadi untuk osteoporosisnya ya, ya, saya belum menjelaskan ini ya, saya belum menjelaskan satu lagi ya terkait osteoporosis ini ya. Jadi untuk melihat pasiennya osteoporosis atau enggak itu kita bisa melihat yang namanya bone mineral density, BMD ya, bone mineral density ya. Nanti ini keluar hasilnya ada skornya yaitu T-score. Hasilnya itu berupa T-score deh. Bone mineral density itu ya. Nah, ya T-score ini ya kalau hasilnya 1 sampai -1 ini masih normal. Ya, ini masih normal ya. Jadi kepadatan tulangnya itu masih normal, densitas tulangnya itu masih normal. Ya. Namun ketika skornya ini di bawah -1, di bawah umpama -1 sampai ya sampai -2 ya, -1 sampai 2 ya, 2,5 lah ya, -1 sampai 2,5 ini namanya osteopenia ya, ini namanya osteopeni ya. Jadi kalau osteopenia ini cukup menggunakan vitamin D dan kalsium ya, cukup menggunakan vitamin D dan kalsium cukup ya. Nah, tapi ketika skornya ini umpama lebih dari ya atau di bawah 2,5 ya, bukan lebih dari tapi di bawah -2,5, di bawah -2,5 ya, berarti -3, -4, -5, -6, -6 patah tulang ya. Ini namanya osteoporosis. Ya, jadi diagnosa osteoporosis itu ketika T-score-nya ya di bawah -2,5. Ya, di bawah -2,5. Kalau minus kan bukan lebih ya. Bukan lebih tapi di bawah ya. Jadi seperti itu. Ini osteoporosis. Kalau udah osteoporosis ini nanti ya pastinya kita akan memberikan bifosfonat ya. Pastinya kita akan memberikan bifosfonat ya. Seperti itu ya. Kak, bifosfonatnya dikombinasi vitamin D dengan kalsium nggak? Ya pasti dikombinasi nanti. Ya, pasti dikombinasi dengan vitamin D dan kalsium. Pasti dikombinasi deh. Tapi kalau ditanya lini pertamanya apa? Bukan vitamin D dan kalsium. Lini pertamanya untuk osteoporosis adalah bifosfonat, seperti itu. Ya. Jadi dilihat soalnya baik-baik ya, apakah soalnya itu menanyakan osteopenia atau menanyakan osteoporosis, ya. Kalau yang ditanyakan adalah osteoporosisnya, bifosfonat terapi pertamanya. Tapi kalau yang ditanyakan osteopenianya pasiennya belum ada indikasi penggunaan bifosfonat seperti itu. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Bisa, Bang. Ya. Jadi seperti itu ya, seperti itu terkait osteoporosisnya ya. Nanti guideline yang kalian bisa gunakan ini bisa dipakai ya, tapi yang paling bagus itu punyanya NOGG. Tunggu, NOGG kalau nggak salah namanya ya. Bentar saya lihat dulu ya, NOGG. Ya, NOGG ini bagus ya. NOGG ini yang lebih bagus kalau dibaca ya. Jadi lebih mudah untuk dipahami kalau NOGG ini. Ya. Jadi di sini ada terkait perbandingan obatnya deh ya. Terkait perbandingan obatnya juga di sini. Nah, ini ya. Ini alendronat bagus A semua ya, A semua. Ibandronat enggak. Jadi lebih bagus alendronat. Risendronat bagus ya. Jadi antara studi terkait alendronat dan risendronat jauh lebih bagus alendronat, ibandronat dan risendronat ya. Yang paling nggak bagus berarti ibandronat ya. Kalau alendronat dan risendronat ini bagus ya, A semua ya. Terus kemudian mana denosumab ya. Ini hormon replacement terapi ya. Hormon replacement terapi ternyata bagus juga ya. Hormon replacement terapi. Raloxifene jelek ya, teriparatid ya. Tapi yang direkomendasikan ya bifosfonat ya, kemudian denosumab dan teriparatid. Ini hanya studi saja.
Ya, ini hanya studi saja ya. Jadi di sini kalian bisa baca nanti ya, bisa baca kalau umpama menemukan kasus ya. Kalau UKI kan udah saya jelaskan ya, tapi kalau kalian menemukan kasus ya, nanti umpama mau ngomong-ngomongan sama dokternya bisa lah pakai ini ya, NOGG bisa gitu ya. Rekomendasiin dengan dokternya bisa ya, seperti itu. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang osteoporosis? Ada yang mau tanya tentang osteoporosisnya? Bingung atau gimana? Atau cukup jelas atau bingung atau gimana? Halo? Suara saya masih ada atau hilang? Cukup jelas, Bang. Alhamdulillah jelas, Bang. Alhamdulillah, ya. Pernah baca ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Mau nanya, kalau sudah patah tulang, Bang, rekomendasi pertamanya apa, Bang? Operasi. Kalau sudah patah tulang, rekomendasi. Kalau patah tulang nih, apa? pasiennya udah patah tulang. Sudah patah tulang ya. Operasi. Nanti pakai bifosfonat juga. Fosfonat juga. Ya, biar nggak patah lagi gitu. Biar nggak patah tulang yang lainnya. Ya. Kalau patah tulang ya pasti operasi. Setelah operasi ya nanti konsumsi lagi. Ya, konsumsi lagi bifosfonat. Biar nggak patah tulang yang lainnya. Ya, seperti itu. Oh iya, Bang. Makasih, Bang. Ya, ya. Nah ini ya, di sini ya test score ya, ini di definisinya ya, test score-nya di bawah minus 2,5 ya, di bawah minus 2,5 ya. Ya ini DXA nama anunya ya, nama alatnya ya, DXA itu nama suatu alat ya, DEXA biasanya disebut ya, DEXA ya, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Belum ada, Bang. Oke, kalau belum ada, saya ajak diskusi sekarang, ya. Ini saya dapat dari mana tadi ya? Nggak tahu. Oke, ya. Semua harus komentar sekarang ya. Jadi skenario-nya itu Tuan A ya, Tuan A ya, Tuan A 56 tahun ya, kondisi umumnya muntah sejak 3 hari, panas, sesak napas, badan lemah ya. Hasil anamnesa dokternya riwayat penyakit apa nih RPS ini, riwayat penyakit sebelumnya mungkin ya, riwayat penyakit apa ya, RPS ini nggak tahu saya, riwayat penyakit dahulu sebelumnya atau dahulu nggak paham ya. Oke, RPS, RPD, riwayat pengobatan nggak ada. Kenapa Dek? RPS riwayat penyakit sekarang, RPD riwayat Oh penyakit. ya, dahulu gitu ya, RPS riwayat penyakit sekarang, RPD riwayat penyakit dahulu gitu ya. Oke ya, kemudian usia ya, usia Tuan A ini berusia 56 tahun, alamat Lestari Kertosono, masuk rumah sakit tanggal 7 Maret 2010, katanya di sini kasus lama berarti ini ya. Status pasien umum ya, keluhan pasien sebelum masuk rumah sakit, muntah sejak 3 hari yang lalu. Kemudian panas, sesak, badan lemah, riwayat penyakit dahulu. Nih sekarang ada riwayat penyakit dahulu. Oh, hipertensi minus, DM minus ya, nggak ada DM, nggak ada hipertensi. Oke. Kemudian inisial diagnosanya ya CKD stage 5, asidosis metabolik, post edema ya, post edema. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwasannya dia itu mengalami muntah karena asidosisnya. Ya, sesaknya bisa karena asidosis dan apa di sini? Edema paru ya, bisa disimpulkan di situ. Oke. Setelah itu, oke, sekarang nih tanggal 7 bulan 3. Umpamanya pasien masuk IRD dengan kondisi muntah. Oke, pasien mengalami sesak, pasien lemah, pasien mengalami edema paru, pasien mengalami mual muntah. Pasien masih sesak, bla bla bla, masih mual, pasien mendapat rekan transfusi PRC dan bla bla bla. Objektifnya kita lihat objektifnya ya. Jadi di sini diagnosanya CKD ya, ya berarti hipertensinya bisa terjadi karena CKD-nya ya.
Kenapa pasien CKD kemarin bisa hipertensi? Karena peningkatan RAAS. ya, karena peningkatan RAAS ya. Kemudian respiratory rate-nya meningkat ya, meningkat di hari pertama lumayan meningkat 2/22 ya. Lumayan meningkat. Kemudian yang paling tinggi di hari berapa nih? Sama 24 ya. 24 yang paling tingginya. Untuk nadinya lumayan tinggi di sini, mungkin terkait anemianya ya. Terkait anemianya, kemudian suhu 38,3. Di suhu 38,3. Oke, tunggu sebentar ya. Nadi sekian, suhu sekian, ya. Oke, saya ajarin sedikit ya. Ini pasien dengan CKD, kalau kita lihat tekanan darahnya sekian, RR-nya sekian, nadinya sekian, suhunya 38,3. Ya. Oke, ya. Pernah dengar ini enggak teman-teman? SIRS kriteria. Pernah, Bang. Ya, jadi ya kita bisa menggunakan itu ya, SIRS kriteria ya. SIRS kriteria ya. MDCALB, kita pakai MDCALB bisa ya. Oke, ini keluar ya. Jadi ini untuk menentukan apakah pasiennya itu hanya SIRS ya, pasiennya itu hanya SIRS atau sepsis atau shock sepsis seperti itu ya. Jadi tadi temperaturnya berapa tadi? 38 ya? 38,2. 38, berapa, Dek? Lupa kan saya. 38,3 ya, anggaplah 38 ya, nggak bisa kita bilang 39 ya, karena cuman 0,3, jadi no, saya anggap no. Heart rate-nya lebih dari 90, yes. Respiratory rate-nya lebih dari 20, yes. WBC-nya, nah sekarang WBC-nya, tunggu WBC. Tunggu WBC. WBC-nya berapa nih? White blood cell-nya, leukositnya 13.000 di hari pertama, 13.000, berarti kita tinggal masukin 13.000. WBC lebih dari 12.000, yes, karena 13.000. Apakah ada infeksi atau tidak? Nggak tahu ada infeksi atau tidak. Ya, saya nggak tahu ada infeksi atau tidak ya. Jadi no, kita anggaplah no ya, kita anggaplah no. Kemudian laktat asido ya, kaliumnya 5,2 wajar hiperkalemi ya. Hiperkalemi mulai terjadi tanggal 15 ya. Karena kondisi gagal ginjalnya, kemudian karena pasiennya asidosis, pasiennya pH-nya di bawah 7,45 ya, di bawah 7,45. Terus kemudian GDP-nya naik ya, GDP-nya agak tinggi ya, GDP-nya agak tinggi. Oke, tapi GDP itu bukan merupakan satu asesmen untuk menentukan pasiennya
DM ya, nggak bisa dijadikan suatu acuan ya. Jadi harus mengecek HbA1c ya dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Ya sekarang pasiennya ini diberi Bang, permisi. ya. Tadi dari yang pas ngehitung itu abang suaranya hilang. Sampai share screen-nya juga nggak ada. Abang Iya, itu sampai mana, Dek? Dari mana tadi? yang infeksi yes itu apa tidak itu no. Infeksi, Bang. Yang di Sampai infeksi hilang. Share screen-nya hilang. share screen-nya juga hilang, Bang. Iya, nggak ada, Bang. Oh iya. Oke ya, jadi oke ya. Jadi tadi setelah kita hitung ya, bahwasanya pasien ini bukan sepsis ya, ya. Jadi pasien ini hanya mengalami SIRS ya, karena kita tidak tahu ya apakah ada sumber infeksi atau tidak ya. Sumber infeksi atau tidak nggak ada ya. Oke. Hanya this patient meet SIRS kriteria katanya seperti itu ya. Nah, terus kemudian kita lihat sekarang ya, bunnya sekian ya, kreatininnya sekian, ureumnya sekian. Mestinya nih hari pertama ketika masuk rumah sakit langsung HD-nya Citu ya. Karena ada asidosis juga di sini, kemudian ada overload syndrome ya. Jadi overload syndrome, terus kemudian ada asidosis ya. Dan kemudian ada electrolyte imbalance ya, kelebihan elektrolit yang signifikan, itu sudah merupakan salah satu indikasi untuk dilakukannya HD ya. Jadi pasien ini sudah ada indikasi terkait dilakukannya HD ya. Ini udah tinggi banget ini ya, tinggi banget bunnya, kreatininnya tinggi banget, ureumnya tinggi banget, mestinya HD di hari pertama atau enggak hari kedua masuk rumah sakit mestinya HD. Ya. Oke, plateletnya di sini turun. Nah, ini pertanyaan. Ini yang jadi pertanyaan ini. Kenapa bisa turun platelet ini? Ya. Kenapa platelet ini bisa turun ya? Fungsi hati aman ya, nggak ada gangguan ya. Terus kemudian nanti kita lihat terapinya, belum saya lihat tadi ya. Terapinya apa aja ya? Atau bisa jadi pasiennya ada perdarahan, tapi nggak ada ya, nggak ada keluhan. Ya, platelet bisa turun ini karena apa? Nah, di situ pertanyaan kita ya. Kalau pasien gangguan fungsi hati turun platelet wajar ya. Turun trombosit itu wajar gangguan fungsi hati ya, tapi pada pasien gagal ginjal ini bisa kenapa bisa terjadi ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Terus ini terapi untuk pasiennya ya. Terapi untuk pasiennya selama berada di rumah sakit ya. Coba teman-teman lihat di sini ya, hari keberapa terjadi hiperkalemianya? Hari ke-8 ya. Hari ke-8 baru meningkat ya. Oke. Hari ke-8 mulai terjadi hiperkalemia. Oke, kita lanjut ya. O2 masker masuk karena pasien mengalami sesak ya, wajar ya. O2 diberikan masker oksigen, kemudian infus dextrose, is okay, nggak masalah ya, sebagai terapi cairan saja ya. Mungkin pasiennya nggak mau makan karena mual muntah, nggak mau makan, jadi ganti karbohidratnya melalui infus ya. Terus kemudian valsartan, amlodipin, nifedipin. Oh, ini amlodipinnya diganti dengan nifedipin ya, nggak masalah ya. Nggak ada masalah ya. Jadi penggunaan kombinasi di sini antara CCB dan ARB, penggunaan kombinasinya ya. Kemudian masuk ceftriaxone. Oke nggak masuk ceftriaxone di sini kira-kira? Oke nggak masuk ceftriaxone? Ada yang mau berkomentar? Cocok nggak pasiennya ini diberikan ceftriaxone? Halo? Kok sepi? Ayo analisanya bagaimana? Calon apoteker, ceftriaxone oke nggak diberikan pada pasien ini? Dosisnya lagi 1 gram sekali sehari. Oke nggak kira-kira? Mana ini? Tidak, Bang. Kenapa nggak oke? Masih kriteria tadi itu, Bang. Iya, masih SIRS kriteria ya. Jadi kita nggak ada sumber infeksi. Ngapain masuk ceftriaxone-nya ya? Ngapain masuk ceftriaxone-nya? Kalau leukositnya bisa jadi karena inflamasinya ya, karena bisa jadi karena inflamasi. Jadi cocok leukosit naik kalau ada inflamasi ya.
Asam folat masuk cocok nggak? MCV nggak ada pemeriksaan ya. Ini jelek ya, asam folat kok masuk ya. Ondan masuk mual muntah. Pasiennya mual muntah dikasih ondan, nggak masalah ya, nggak masalah, ada simptom ya, cuman simptomatik aja. CaCO3 hiperfosfat, nggak ada pemeriksaan fosfatnya ya, nggak ada pemeriksaan fosfatnya, kebiasaan ya. Kalsium sulfonas, kalsiumnya untuk apa dek? Kalsium sulfonat, ada yang tahu untuk apa? Ada yang tahu kalsium sulfonatnya untuk apa? Ada yang tahu? Ya. Jadi pada pasien gagal ginjal itu, ya, pada pasien yang mengalami gagal ginjal, ya, karena tingginya kadar fosfat, ya, jadi antara fosfat dan kalsium itu harus seimbang. Jadi ketika kadar fosfat ini tinggi, kalsium itu pasti rendah. Ya, kalsium itu pasti rendah. Jadi karena fosfat yang tinggi, seolah-olah kalsium itu akan rendah. Satu. Yang kedua adalah ginjal itu ya akan mengaktifkan vitamin D. Jadi ginjal itu bertujuan dalam mengaktifkan vitamin D, ya. Nah, vitamin D yang sudah aktif ini akan meningkatkan absorpsi dari kalsium, ya. Akan meningkatkan absorpsi dari kalsium. Oke. Nah, sekarang kita balik ke kondisi gagal ginjal. Ya, di mana bentuk aktif vitamin D-nya pasti menurun. Sehingga akan menyebabkan absorpsi dari kalsiumnya juga akan menurun, ya. Jadi rentan mengalami hipokalsemi pasien gagal ginjal ini, ya, rentan mengalami kekurangan kalsium juga. Makanya pasien gagal ginjal itu bisa dikaitkan dengan kejadian osteoporosis karena kekurangan kalsium, ya. Tapi di sini kalsium sulfonat ini, jadi ada dua yang menyebabkan hipokalsemi pada pasien gagal ginjal, bisa karena hiperfosfatnya, bisa karena kekurangan vitamin D yang aktif, seperti itu ya. Tapi perlu diasesmen sebelum memberikan terapi, perlu dilihat kadar dari vitamin D-nya berapa, kadar dari kalsiumnya berapa, kadar dari fosfatnya berapa. Ini asal memberikan terapi, tidak mengasesmen terlebih dahulu, nggak ada pemeriksaan yang lain-lain, ya. Kemudian transfusi PRC di sini cocok nggak? Cocok di hari ke-11. Cocok kalau diberikan di hari ke-11 ini cocok. Tapi ini cepat banget ini ya turunnya. Dari ini turun ke begini. Oh enggak sih ya, cuman turun berapa ya? Kirain tuh ya, enggak terlalu cepat ya. Enggak terlalu cepat, oke. Infus Peljat is oke. Terus CA glukonas, untuk apa CA glukonasnya? CA glukonas untuk apa? Hiperkalemia. Hiperkalemianya tanggal berapa pasiennya hiperkalemia tadi? 15. Ya, 15. Jadi cocok masuk tanggal 15 ya. Saya kasih tahu satu hal ya. Terkait penggunaan CA glukonas ya. Di sini yang menurunkan kadar asam urat, kadar kaliumnya yang mana? Insulin kan? Insulin dengan dextrose 40% ya. Saya kasih tahu sedikit clue tentang CA glukonas ya. Saya kasih sedikit ya, sedikit aja ya. Jadi ECG ya, hiperkalemia. Kalau untuk UKI kemarin udah saya jelasin ya. Biasanya karena soal UKI biasanya seperti itu ya. Tunggu. Bukan ini, mana yang bagus? Nah, ini bagus ya, ini bagus ya. Ini tanda-tanda ya, ini tanda-tanda perubahan EKG ketika pasien mengalami hiperkalemia. Oke ya. Ini adalah suatu tanda-tanda perubahan EKG ketika pasiennya mengalami hiperkalemia ya.
Ini boleh, kalau nggak paham ya, apa itu peak T-wave, prolong PR segmen ya. Kalau nggak paham itu ya cukup dihafalin yang ini aja. Tapi bagusnya sih dipelajarin ya terkait EKG-nya ya. Tapi kalau nggak, saya nggak maksa ya, saya nggak maksa. Tapi kalau suka jantung ya nggak masalah lah les EKG ya. Les EKG itu kalau di Surabaya ada di Perki Surabaya ya. Saya pernah les 2 hari lesnya di Perki Surabaya itu bayarnya 2,5. Ya, jadi sehari itu 1.250.000 sehari. Ya, puas ya, tapi puas ya, ilmunya banyak banget ya. Karena apa ilmunya banyak banget? Karena nggak pernah belajar EKG dari dulu ya. Gitu. Nah, jadi ini ya tanda-tanda pasien yang mengalami ya perubahan EKG ketika terjadi kondisi hiperkalemia ya. Jadi umpama serum kaliumnya umpama 5,5 sampai 6,5, mungkin bisa terjadi yang namanya peak T-wave, mungkin bisa terjadi namanya prolong PR segmen ya, PR segmennya memanjang ya, seperti itu ya. Jadi kemudian moderate ya 6,5 sampai 8 ya, kalau severe lebih dari 8. Oke. Ya. Nah, pemberian CA glukonas ini teman-teman ya, sebenarnya kemarin yang saya jelaskan itu ya, tapi lebih detailnya itulah pemberian CA glukonas itu ya ketika terjadi perubahan EKG baru ada indikasi pemberian CA glukonas ya. Kalau belum ada perubahan EKG belum ada indikasi pemberian CA glukonas ya. Jadi pasien ini ya mana data EKG-nya ya, makanya kok bisa diberikan CA glukonas ya. Tunggu, mana hiperkalemia saya, bukan di sini, berarti di ginjal. Mana ginjal. Nah ya, jadi itu tapi kalau UKI nggak sampai ke sana ya. UKI itu makanya kenapa CA glukonas ya, karena biasanya di soal UKI ada yang menyertakan itu. Tapi yang benarnya adalah pemberian CA glukonas itu ketika ada perubahan EKG. Ya, itu terkait pemberian CA glukonas ya. Jadi pasien ini saya rasa belum perlu terkait penggunaan CA glukonasnya ya. Ini membran stabilizer fungsinya. Does not effect of serum. Jadi dia tidak memiliki efek terkait serum potasium ya. Nah, ini efeknya itu hanya ya, dia itu bisa menormalkan EKG-nya atau EKG change. Jadi dia itu bisa diberikan kalau ada terjadi perubahan EKG aja sebenarnya. Ya, fungsi dari membran stabilizer-nya ini berfungsi ketika ada terjadi perubahan dari EKG-nya. Kalau 5,2 tuh belum lah CA glukonas, ngapain CA glukonas diberikan ya. EKG itu baru berubah ketika 5,5 mungkin kalau ya. Jadi beda-beda pasien nanti ya. Ini data EKG-nya nggak ada, udah langsung masuk CA glukonas ya. Jadi ini CA glukonas di sini tanda tanya ya. Kalau insulin dengan dextrose 40% oke lah ya. Insulin dengan dextrose 40% ini oke ya. Apa fungsinya kemarin yang dextrose-nya? Kenapa dikombinasi? Hipoglikemia. Iya, mencegah hipoglikemia. CA glukonas ini yang jadi tanda tanya ya. Terus apa yang kurang? Terapi apa yang kurang pada pasien ini? Terapi apa yang kurang pada pasiennya? Lihat data labnya. Ayo, terapi apa yang kurang pada pasiennya? Ada yang tahu? Asidosis Ya, asidosisnya ya. Asidosisnya belum dapat ya. Nabiknya nggak ada. Nabiknya belum ada nih pasiennya ya. Ini banyak sekali yang bisa kita diskusikan ya. Ceftriaxone kenapa dikasih, asam folat kenapa dikasih, CaCO3, kalsium sulfonat, ya kemudian PRC baru masuk tanggal 15 ya karena HB-nya mestinya PRC ini masuk tanggal 11 sudah oke lah ya. PRC mestinya masuk tanggal 11.
Terus nggak ada evaluasi lagi. Dari tanggal 16, tanggal 17 ini nggak dievaluasi terkait HB-nya. Padahal udah dikasih PRC. Ya, harusnya dievaluasi. Ya. Kemudian, apa lagi nih? Infus PZ, CA glukonas ini nggak perlu ya. Nggak perlu ya. Untuk antihipertensinya sudah oke lah ya. Sudah oke. Ini CKD ya kita bahas dari kemarin ya. Besok saya kasih kasus yang agak susahan dikit ya. Gitu ya. Jadi begitu aja ya untuk hari ini ya. Jadi pasiennya ini kekurangan nabik untuk CaCO3 dan kalsium sulfonatnya perlu diasesmen ulang ya. Perlu diasesmen atau dilakukan pemeriksaan lab ya. Asam folat juga perlu dilakukan pemeriksaan lab. Ceftriaxone di sini nggak tepat, pemberiannya pun nggak tepat, dosisnya nggak tepat ya. Cuma 1 gram untuk apa ya? Pertanyaannya itu untuk apa ya? Jadi ini kebiasaan ya. Ini yang sering meningkatkannya pemberian-pemberian yang kayak gini nih yang sering meningkatkan terjadinya resisten. Ya. Oke ya seperti itu ya. Apalagi nah ini yang masih tanda tanya ini ya. Plateletnya kok bisa segini? Tapi ini naik, ini turun lagi. Ya. Ini naik transfusi itu masih tanggal berapa sih? Transfusi tanggal 15 ya. Nah ini yang jadi tanda tanya nih, platelet ini kenapa bisa turun ya? Plateletnya ini kenapa bisa turun? Sedangkan kalau kita lihat di sini fungsi hati SGOT SGPT-nya oke, normal-normal aja ya, nggak terjadi peningkatan yang signifikan juga ya. Seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi ini masih tanda tanya terkait plateletnya ini ya. Kenapa bisa turun? Mungkin pasiennya ini bisa jadi, tapi nggak ada di asesmen, ya, nggak ada di asesmen terkait apa namanya mual muntah, nggak ada perdarahan, ya, nggak ada perdarahan. Karena kalau perdarahan kan bisa keluar trombositnya, ya, bisa keluar trombosit melalui jalur perdarahannya, ya. Tapi tanda tanya sih, ya, tanda tanya kok bisa plateletnya turun itu dia, ya. Oke, ya, GTS mual muntah aman semua sih ini. Apalagi yang kurang terapinya di sini, Dek? Kalau saya tanya. Apa yang kurang terapinya pada pasien ini? Apa yang kurang terapinya? Data labnya saya liatin. Pasiennya apa keluhannya deh, keluhannya? Diagnosanya dulu, dari diagnosanya dulu, apa yang kurang terapinya? Untuk apa? Edema paru. Iya, edema parunya mesti Edema. mesti masuk apa pada pasien ini? Edema parunya. Furos. Iya, furosemid. Kenapa bisa edema? Pasien gagal ginjal kenapa bisa edema? Kenapa pasien gagal ginjal bisa edema? Karena apa? Karena Retensi NA. retensi RNA bisa menyebabkan hipertensi. Apa kemarin yang menyebabkan edema pada pasien gagal ginjal? Albumin. Hipoalbumin. Kita lihat albuminnya. Ada enggak pemeriksaan albumin? Normal. Albuminnya berapa? Turun. Ya. Albuminnya ini 3,4 sampai 5 normalnya katanya di sini. Ya, mestinya 3,5 sampai 5 ya. Ini turun. Ini turun, ini turun. Ya. Hipoalbumin pasiennya, berarti yang kurang terapinya terkait pemberian albumin dan Furosemid. Ya. Latihannya di sini ya. Jadi dari materi yang kemarin itu kalau cuma latihan soal aja bisa pastinya ya. Tapi kalau untuk itu materi yang kemarin itu bisa dianalisa-analisa, melatih teman-teman untuk menganalisa ya. Jadi temuin kasus CKD, apa aja sih yang bisa terjadi pada pasien CKD? Oh ini. Lihat pasien di lapangan, lihat kasus-kasus kayak gini, latihan ya.
Oh ini pasiennya gini-gini, dari mana datangnya ini, dari mana datangnya ini, dari mana datangnya ini, kayak gitu ya. Oh pasti kalau ada ini berarti data labnya seperti ini, pasti bisa meraba-raba nantinya seperti itu ya. Oke, ada yang ingin didiskusikan? Bang, Belum ada, Bang. Ya, ada yang mau tanya? Siapa yang mau nanya? itu kenapa pemberian hipertensi dikombinasi, sedangkan kemarin golongan ARB itu efek sampingnya peningkatan BUN sama hiperkalemi. Tapi golongan ARB bisa sebagai apa? ARB kemarin? Nefroprotektor. Nefroprotektor ya. Peningkatan BUN dan hiperkaleminya itu kan makanya saya bilang monitoring. Bukan berarti dia bersifat kontraindikasi, tapi monitoring. Ambil efek yang paling bagusnya yaitu renoprotektor. Kenapa golongan antihipertensinya dikombinasi? Lihat aja tanda hasilnya sudah berapa. Kombinasi, ya. Ini dikombinasi. Hari berapa nih dikombinasi? Hari ke-7 dinasi. Ya, tanggal 9 dikombinasi semua, tetap dikombinasi. Lihat tekanan darahnya. Tanggal 15 naik, ya. Jadi belum istilahnya apa namanya? Belum kalau saya rasa ini naik turun sih jatuhnya ya, bisa jadi ini udah normal, bisa jadi pasiennya faktor stres juga ya, seperti itu ya. Bisa jadi faktor stres, makanya bisa dikombinasi nggak terjadi hipotensi juga ya. Kalau dikombinasi nggak terjadi hipotensi juga. It's okay dikombinasi di sini ya, nggak masalah ya. Cuman yang perlu diwaspadai, nah hiperkaleminya di sini bisa jadi karena penggunaan, enggak sih kalau ARB ya, enggak sih saya rasa ya, kalau kita curiga terkait penggunaan ARB menyebabkan hiperkalemi, enggak sih saya rasa ya, di sini bukan karena ARB-nya hiperkalemianya di sini ya, mungkin karena ginjalnya ya, memang ginjalnya udah rusak ya. Kalau saya curiga karena ARB-nya ya, ini kok bisa ya, tanggal 7 kita curiga terkait penggunaan ARB yang menyebabkan hiperkalemianya, tanggal 7, tanggal 9 ini udah naik kelas enggak naik, tanggal 2 naik. Bisa jadi ya ini karena memang pasiennya mengalami gagal ginjal yang resiko terjadinya hiperkalemi ya. Tapi kalau kita curiga ARB-nya menyebabkan hiperkalemi, ini pasti naik. Tanggal 7 naik, 9 naik, 11 mulai naik juga ya, karena ARB-nya terus-terusan dikonsumsi seperti itu. Ya. Ini bisa jadi karena pasiennya mengalami gagal ginjal tadi. Seperti itu. Kalau obat-obatan tuh kan kalau muncul efek sampingnya bisa delay juga sih ya, bisa delay juga ya. Makanya kemarin saya menjelaskan namanya kalau pasiennya gagal ginjal mendapatkan ACE inhibitor atau ARB, kita harus monitoring kadar kaliumnya. Saya jelasin kayak gitu nggak? Ada nggak saya jelasin kayak gitu? Iya. Jelasin. Iya, Bang. Ya, gitu. Ada lagi yang mau berdiskusi? Kalau saya anggaplah pasien infeksi, sel kreason mestinya diberikan berapa kali? Iya, kenapa? Karena Iya, karena termasuk antibiotik yang time dependent, ya. Jadi cocok ketika dengan kali satu tuh nggak cocok. Triason ini termasuk yang time dependent, ya. Seperti itu, ya. Ada lagi yang mau berdiskusi. Ini nggak tahu juga tiba-tiba banget. Asuhan kefarmasian, kasus 10.
tapi punyanya anak UMM ini biasanya kasus 10. Wah, ini ada komentarnya ya. Oksigen. Oke. Plan, terapi ondansetron, PRN, pasien mengalami penurunan transfusi trombosit, pasien mengalami penurunan pH, nabik, oh ya, benar. Insulin, mengalami peningkatan GDP, insulin, harus evaluasi dulu ya. Evaluasi dulu HbA1c dan lain-lain ya. Oke ya. Nah, gini ya, kenapa kayak gini buat ya nggak masalah sih ya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu pasti bisa ya. Seiring berjalannya waktu pasti bisa ya. Oke, ada lagi yang ingin berdiskusi? Nanya materi sebelumnya mungkin, nanya kasus mungkin, nanya soal mungkin. Kalau nggak ada silakan istirahat. Terima kasih waktunya. Besok kita lanjut jam 4 sore lagi, ya. Jam 4 sore lanjut lagi, kemudian jam 7:30, ya. Baik, ya. Nanya terkait jadwal Bang, itu Ya. jadwalnya selalu sore malam gitu tak Ya, Bang? sore malam. Soalnya teman-teman biar nge-planning buat ngerjain laporan juga Bang, misalkan. Mungkin di selang-seling begitu Bang, biar sorenya nggak ada ngerjain laporan begitu. Tapi dikembalikan ke teman-teman yang lain juga begitu. Tunggu dulu, pertanyaan saya gini. Makanya saya tanya kemarin, bisa nggak jam 4? Bisa nggak selalu saya tanyakan jam 4 bisa nggak? Besok jam 4 bisa nggak? Pertanyaan saya. Kemarin pada bisa katanya kan, nggak ada yang bilang nggak bisa. Kalau ngerjain laporan kan siang bisa, kayak gitu kan? Apakah? Enggak, makanya saya tanya kan masih ada kuliah nggak? Masih kan kalau anak Unhas kemarin masih PKP. Ya, jadinya pulang jam 4. Ya. Pulang jam berapa kemarin anak Unhas katanya? Jam 4 ya. Jam 4 berarti jam 3 sini, makanya saya bilang jam 4 sini sehingga jam 5 Makassar. Ya. Bisa istilahnya kayak gitu kan. Terus kemudian kalau emang pulang malam umpama kayak gitu, pulangnya jam 5 sore ya udah kita mulai jam 7 bisa kayak gitu kan. Besok bisa nggak jam 4? Saya tanya dulu nih. Saya tanya sama semuanya. Bisa nggak jam 4? Nggak ada yang berarti nggak. Nah, ada yang nggak bisa? Ada yang nggak bisa? Berarti semua bisa. Berarti semuanya bisa. Bisa Bang. Bisa Bang. Nah, sekarang ditanyain, Putra bisa nggak besok Putra? Bisa Bang, cuman ada temen titip kalau bisa ditetapin jam berapa gitu Bang. Misalnya untuk 1 minggu begitu, biar teman-teman tuh yang buat ngerjain laporan kelompokan bisa diskusi begitu. Kelompok sekarang kan hanya fokus ke kelompokan. Nggak ada PKP, nggak ada kuliah, benar atau enggak? Iya, PKP, laporan PKP. Nah, laporan PKP, berarti sekarang lagi fokus mengerjakan laporan PKP, seperti itu Putra? Iya Bang. Kalau laporan PKP-nya dibuat pagi sampai siang, bisa nggak? Pagi sampai siangnya PKP. Oh, pagi sampai siangnya Iya. PKP, berarti sorenya? Mungkin dijeda, di sorenya dikasih kosong 1. Boleh lah. Oh gitu, ya Begitu, kapan ya. ngerjainnya? Makanya saya tanya kan, kapan ngerjainnya? Makanya saya tanya, sebelum saya bilang besok bisa nggak? Selalu nggak saya bilang kayak gitu. Besok bisa nggak jam 4? Saya tanya sekarang, besok bisa nggak jam 4? Lagi saya tanya nih. Bisa aja deh Bang. Mungkin ada yang bisa, ada yang nggak bisa mungkin Bang. Nah, makanya kan yang nggak bisa siapa? Yang nggak bisa, nggak ada yang ngomong kan? Mungkin itu. Mungkin malu teman-teman Bang. Yuk, kenapa malu? Yuk, kenapa malu? Nggak boleh sih yang malu kan?
Bang, maaf suara saya kedengaran nggak ya? Kedengeran deh, kedengeran. Oh iya, mungkin saya sependapat juga dengan Mas Putra, Bang. Jadi kalau kayak jadwal tetap di sore atau malam itu kayak jadwal kuliahnya mungkin nggak ada, tapi lebih ke jadwal Ngerjain mempersiapkan laporan, tugas iya. gitu, ya, Bang. Jadi kayak Nah, kalau bisa selang-seling juga nggak apa-apa, Bang. Tapi saya kembalikan juga sih ke teman-teman Abang juga. nah, gini saya tanya sekarang, besok bisa nggak jam 4? Lagi saya tanya kan, nah sekarang besok bisa nggak jam 4? Oh bang, nggak bisa bang, saya ngerjain laporan. Ya udah berarti jam 7. Ya kemarin kan anak Makassar, bang, saya apa kemarin? Saya PKP-nya selesai jam sekian, jam berapa kemarin? Oh ya udah saya jadiin jam segini. Nah sekarang saya tanya, apakah besok ada? Karena gini kan, kita kan waktunya fleksibel. Udah saya bilang kan sebelumnya kan, kita ini waktunya fleksibel. Jadi umpama kalian nggak bisa, ya udah saya undur jam tayangnya. Ya, saya undur jam tayangnya. Kalau cuman 1-2 orang atau maksimal 5 orang lah yang nggak bisa saya cover ke grup besar, apa namanya, grup yang kedepannya di bulan April bisa. Kayak kemarin, siapa tuh, Revani sama Imas, kalau nggak salah kemarin nggak ikut, apa kemarin? Masih ada kok catatannya. Terus masih banyak juga ya. Jadi udah saya listinnya. Jadi nanti tinggal saya buka di grup WA-nya yang nggak bisa kemarin itu. Makanya setelah kita selesai ini kan selalu saya tanya, besok bisa nggak? Kalau memang nggak bisa, ya udah kita mulainya jam 7. Umpama kayak gitu. Atau nggak kita mulainya, atau nggak saya liburin. Bisa juga saya liburin. Oh ya udah, karena banyak yang nggak bisa, saya liburin. Nah sekarang saya tanya, yang lainnya jujur, besok bisa nggak jam 4? Besok bisa bang, tapi Nah. Rabu mungkin satu aja di malam gitu bang. Rabu nggak bisa jam 4 berarti kayak gitu kan? Besok kita Iya, tanya bisa lagi. gitu. Nah, berarti besok saya tanya lagi. Besok bisa nggak jam 4? Kayak gitu kan? Besok berarti saya tanya kayak gitu. Ya. Besok Makanya bisa. itu maksud saya fleksibel ya. Itu maksud saya fleksibel. Jadi pasti kalian nanya kan, lesnya berapa lama sebelum daftar kan? Lesnya berapa lama? Oh, nggak bisa saya tentuin karena jadwalnya fleksibel. Semua nggak saya gituin kemarin. Iya bang. Ya, yang lain dulu. Semua nggak saya gituin kemarin, jadwalnya fleksibel. Iya, Bang. Iya kan? Iya, Bang. Makanya sesuai jadwal kalian juga. Jadinya besok berarti bisa jam 4. Bisa. Bisa bang. Nah, bisa jam 4. Bisa, Besok kan? Bang. Berarti besok bisa jam 4. Oke, ya. Seperti itu. Ya, besok nanti saya tanya lagi, besok bisa nggak? Nah, kayak gitu kan. Jadi setiap hari akan saya tanya kayak gitu kan, bisa nggaknya kayak gitu ya. Baik. Nah, ya. Laporan apa yang lagi dikerjain? PKP aja bang. Nggak ngikutin laporan kakak tingkat berarti? Sambil berdiskusi. Ya kan kayak gitu kan, sifatnya laporan PKP itu kan mengkopas. Iya atau enggak? Mengkopas dan mengedit bang. Oh, iya, mengkopas dan mengedit dikit ya. Ya kayak gitulah. Siapa aja pasti mengkopas. Saya juga kopas kalau laporan ya. Ya gitu kan, yang penting saya paham lah maksudnya. Yang penting saya paham apa yang, kalau cuma laporan ya saya jujur-jujuran aja gitu kan ya. Ya kayak gitu ya. Besok kita ketemu lagi jam 4 ya, jam 4. Ya, nanti jam 4 lagi ya. Jam 4 itu paling sampai jam berapa? Paling sampai jam 5 biasanya kita selesai ya. Kalau jam 4 itu kan biasanya kita selesai sampai jam 5, sejam aja ya. Sejam aja. Mungkin kalau mau kerjain laporan PKP bisa sebenarnya, karena kita biasa mulai jam 7:30 kayak gitu kan ya. Bisa ya. Terus nggak lama biasanya kita besok tuh mungkin nggak lama juga ya. Karena besok yang jam 5, jam 4 itu saya cuma membahas stroke dan atrial fibrilasi. Karena atrial fibrilasi itu biasanya berhubungan dengan stroke ya. Habis itu Parkinson tuh sedikit aja, Parkinson tuh sedikit aja ya. Paling 20 sampai 30 menit kelar kalau Parkinson ya. Kayak gitu ya. Terus habis itu nyeri juga sedikit ya. Mungkin nyeri besoknya kita bisa bahas ya, kayak gitu ya. Baik, berarti besok bisa Putra ya, ada anak-anak UMM berarti bisa besok semuanya. Bisa bang. Bisa. Terus anak-anak mana lagi? Anak-anak Unhas bisa besok jam 4. Anak-anak Unhas? Mana? Yuk hilang anak Unhasnya nih. Hilang. Udah tidur. Udah kabur duluan kayaknya anak Unhasnya.
Oh iya, udah banyak yang keluar ya. Sudah banyak yang keluar. Oke, besok kita ketemu lagi jam 4 ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang.